Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Bertanya, cobalah bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasakan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Bibi, bentar. Aku mau nanya, sebenarnya itu dari mana sih inspirasinya bisa lumpuhkan Nah ingatan? ini kebetulan kan waktu itu memang Biasanya lumpuh itu kaki, tangan, biasanya apa? kan aku bikin lagu itu biasanya nyindir anak-anak. Di album-album sebelumnya tuh kayak lagu Jika Cinta Dia tuh tentang Nar, habis itu Takkan Pernah Ada tuh tentang Momo gitu kan. Nah akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita. Nyindir diri sendiri? Iya, jadi curhat ceritanya memang ya gimana sih, kehilangan mantan gitu ya, masih Yang mana mantan. satu? Next. Jadi ya makanya tuh liriknya tuh yang jangan sembunyi karena memang Masalahnya kayak berat banget ya. setiap orang yang putus sama pacarnya gitu pasti tiba-tiba menghilang gitu. Dan di situ pesannya tuh gimana caranya tuh aku tuh bikin lagu waktu itu untuk nyampain ke pendengar-pendengar My Geisha, gimana caranya tuh untuk sebenarnya pengen ngajak move on sebenarnya. Jadi kalau pengen ngelupain sesuatu tuh gimana ya gitu, pengen ngelumpuhin memoriku tentang dia biar nggak kepikiran dia lagi karena biasa sama dia gitu. Nah akhirnya jadilah lagu Lumpuhkan Ingatanku ini. Dari lagu ini mendapatkan penghargaan sebagai Song of the Year, Hit of the Year, ada dari majalah juga, ada dari baik. award yang lain juga gitu ya. Di samping itu juga lagu ini juga sebenarnya banyak orang mengira ini ada di album keberapa gitu. Pertanyaannya seharusnya bukan di album keberapa tapi album yang mana, karena lagu ini juga sebenarnya spontan banget kita bikin dengan cepat, singkat. Kita mengejar waktu untuk membuat album seleksi hits kita. Jadi itu album setelah album kedua, sebelum album ketiga kita bikin bridging dulu di album seleksi hits gitu. Ada 3 lagu baru. Dan salah satunya adalah Lumpuhkan Ingatanku. Ternyata itu menjadi fenomenal kata orang banyak. Lagu ini dinyanyikan dari anak kecil sampai orang tua suka gitu. Sampai bukan anak kecil, bayi aja nyanyi. Tapi ada yang lebih fenomenal lagi di lagu ini. Waktu kita lagi tour, kita ngeliat biasa suka ada tulisan di truk-truk itu ya, yang gambar mungkin Doa ibu. Cewek. doa ibu atau Abang jarang pulang atau jaga jarak atau apa lagi. Ya. Terus kita ngelihat ada gambar cewek lagi galau pakai selendang itu lumpuhkan Lumpuhkan ingatanku. ingatanku. Aduh. Itu kita antara senang dan antara kesal juga sebenarnya, tapi kita cukup bangga ternyata dari judulnya aja itu Efeknya udah luar biasa ya. Iya, jadi sampai orang kita lihat di sosial media itu udah ngedit gambar atau apa tuh kata-kata udah lumpuhkan ingatanku, lupa. Berarti kan itu cukup fenomenal dari judulnya aja tuh udah kan. Belum lagi dari lagunya. Kita sempat juga
ada teman yang misal baru anaknya tuh baru bisa ngomong, Nyanyi. cuman bisa nyanyi lagu Lumpuhkan Ingatanku gitu. Terus kita tuh ini lagu emang buat semua ya. Iya, buat semua Dari hati. buat semua usia mungkin Terus- karena easy Nggak listening. karena dibikin dari hati. Oh. Sebenarnya gini, pembuatan video klipnya ini dari proses kita meetingin konsepnya, dari proses akhirnya di hari H itu kita udah excited sekali karena terutama aku ya gitu, memang aku pribadi suka mencoba sesuatu yang beda gitu, dan video klip kita belum pernah ada yang seperti ini gitu. Tantangannya buat aku pribadi adalah aku memang tidak bisa berenang di kedalaman gitu. Aku paling bisa ya berenangan yang bisa kakinya di sini. Itu bukan gitu. berenang, Awas ya. namanya main air. Nah, iya. Bukan berenang. Gak bisa berenang. Jadi selama proses pembuatan video klip ini itu di bawah udah ada yang standby jagain. Ceritanya ini video klipnya dari pagi banget sampai Pagi sampai- lagi. Iya, sampai larut banget gitu. Dan spesial untuk yang acting nyeburnya nih, yang scene nyeburnya itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu bolak-balik sampai akhirnya itu semua kru standby, terus kru yang lain juga nyediain apa lo obat untuk menangkal masuk angin segala macem gitu. Terus air hangat lah apa segala macam, anduk lah di saat kalau nanti naik itu udah luar biasa menggigilnya sampai orang ngelihatnya lebay banget sih, padahal emang begitu gitu. Dan hasilnya kita puas karena Puas banget kita. Ya. Karena kita memang total banget di situ. Kita berlima tuh memang kelihatan kompaknya pas di situ. Yoi. Pas mulai. puasnya begini, maksudnya puasnya begini. Akhirnya Iya. banyak orang yang tertarik untuk melihat Banyak. untuk melihat video klip kita. ini sampai akhirnya jadi paling top viewers ya di Indonesia. Ya, di album Bersinar Terang ini yang pasti Keisha makin dewasa, dan kita juga udah banyak menciptakan karya-karya yang pasti kita di album ini ingin memberi sesuatu yang beda untuk Megeisha dan pencinta musik tanah air. Di sini setiap lagu kita bikin selalu beda. Jadi ada yang kita kayak di lagu Kamu Jahat, kalau kita hanya mau aransemen dengan alat musik yang biasa kita mainkan tuh kayaknya agak udah biasa. Geisha band mellow dengan mungkin violin atau yang lainnya. Di sini kita string section. Di sini kita coba masukin unsur etnik, ada di depan kita kasih djembe, dan ternyata di situ di lagu Kamu Jahat ini malah lebih berasa sedihnya dapet. Terus dari pembuatan aransemennya juga ada 2 kali versi kita bikin. Jadi pas kita bikin pertama versi itu slow, tapi dari segi musiknya nggak dapat emosinya karena dari liriknya dalam ya, lirik dalam, dan kita kompak banget waktu itu. Langsung kita rubah aransemennya, sekali jalan, take, pas saat recording, jadilah versi yang Kamu Jahat seperti sekarang ini. Di pembuatan klip Kamu Jahat ini kita bikin klipnya sekali 2 ya. Klip Kamu Jahat dan klip Setengah Hatiku Tertinggal, dan itu memakan banyak waktu di satu hari pembuatan klip ya. Jadi 1 hari untuk 2 klip itu pembuatannya dari jam, pokoknya pagi banget ya, dari jam 8 pagi Pagi banget sampai pagi. sampai ke paginya lagi. Dan kondisinya waktu itu kita lagi puasa ya, itu sampai sahur. Jadi emang membutuhkan stamina yang luar biasa memang saat itu, karena kita juga harus karena sebelumnya kita bikin klip Kamu Jahat itu yang versi animasi ya. Jadi di saat kita dapat kesempatan untuk bikin klip Kamu Jahat itu, jadi kita langsung bikin klip Setengah Hatiku Tertinggal. Bicara soal album ketiga Bersinar Terang, prosesnya itu kira-kira 9 bulan ya, 9 bulan. Dari kita mengumpulkan lagu, aransemen, sampai membuat demo tracknya untuk dipilih lagunya dulu gitu. Banyak lagu dari album ketiga ini yang kita bikinnya justru hari itu Ya. jadi,
liriknya nyari hari itu, Ya. aransemennya hari itu, dan di track record demonya hari itu. Sebenarnya tuh proses untuk pembuatan lagunya ini sendiri di album ketiga ini, di album Bersinar Terang ini, sebenarnya tuh lagu yang paling cepet diselesaikan sebenarnya dalam penciptaan lagunya, notasinya, semuanya. Pernah ada di satu hari itu kita bikin sampai take 2 sampai 3 lagu maksudnya. Iya. Kita selesaiin liriknya secepat mungkin. Jadi memang sebenarnya cepat, dan sebenarnya tuh dalam prediksi kita itu ini album yang paling cepat proses produksinya. Pada saat pengerjaan album ketiga Geisha Bersinar Terang itu agak sedikit berbeda karena di sana Robby nggak ada di awal dia ikut, di belakang dia nggak bisa ikut. Itu juga berasa beda banget. Apalagi pada saat take vokal itu yang biasanya Robby ngedirect, itu jadi nggak ada orang yang directin Momo. Dimana waktu kita lagi masuk studio dan kita juga ada manggung over keliling kota, itu sangat saya pribadi ngerasakan emang sangat berbeda gitu. Kenapa berbeda? Karena biasa di panggung biasa selalu suasananya biasa seperti dulu Robby itu ada, pas Robby nggak ada tuh beda gitu. Dan kita balik ke studio tuh ada revisi lagu lagi segala macam, banyak yang harus kita kerjakan tuh, jadi kayak jadi banyak hal-hal yang kurang gitu. Kayak Robby mesti harus bisa mengedirect Momo, dan ternyata Momo mesti didirect orang lain. Nah, waktu Robby nggak ada itu emang kosong banget. Di sini kita mencari additional karena sebelumnya kita emang udah pakai additional Mas Alif. Tapi kebutuhan kita di sini untuk mengganti sosok Over ini kan berarti tampilan visual yang kita butuhkan. Nah di situ kita ada beberapa nama gitaris, akhirnya kita pilihlah ada Ray yang sempat dibantuin Geisha, itu dia sempat bantu kita selama 11 bulan. Tapi sampai akhirnya aku harus vakum selama 9 bulan untuk ada di pesantren dulu sementara waktu. Terus Jadi pengerjaan lagu ini walaupun Robby saat itu nggak ada, bukan berarti kita stuck dan berhenti gitu. Justru untungnya waktu Robby sempat vakum itu, tugas Robby dari tracking gitarnya udah selesai ya. Udah selesai. Jadi selanjutnya itu adalah vokal waktu itu. Nah di saat take vokal itu aku kayak ngerasa ada yang beda nih gitu. Bedanya karena selama ini biasanya kalau Momo take vokal itu biasanya selalu Robby bantuin juga, maksudnya ya ngeliatin ngasih masukan gimana, karena menurut Momo yang punya lagu ini Robby, yang bikin notasi Robby. Jadi sebagai penghormatan Momo ya kepada yang punya lagu, jadi Momo lebih nyaman kalau Robby itu bisa ada gitu di studio. Nah saat itu tuh berbeda banget, lumayan menyita pikiran Momo. Ini enaknya gimana ya, vokalnya diapain, lalu improve-nya gimana, nanti Robby senang apa enggak gitu. Karena Robby ini juga termasuk orang yang kritis juga terhadap lagu yang dia ciptakan. Kalau misalnya Momo nyanyi nih sedikit aja nada Momo yang agak kurang srek buat dia pasti ngomong gitu, kayaknya enakan gini. Jadi itu yang membuat perbedaan gitu. Terus yang buat album, menurut aku ini album yang proses mixing dan masteringnya tuh cepat banget, karena di sini hitungannya udah jam. Jadi dari Bu Acin udah bilang 2 kali 24 jam ini harus udah dicetak. Sedangkan ini masih mentahan karena hasil mixing yang kita kasih ke studio mixing itu semuanya ditolak. Akhirnya udah itu ada aku, ada Dan, ada Mas Teddy, ada Mas Sony juga. Itu kita emang semua studio kita nyalain, yang di sini mixing, begitu kelar ini langsung mastering, oper semua gimana pokoknya jam 10 pagi besok album ini harus sudah dicetak di pabrik. Ada satu PR yang kita kasih ke Robby waktu itu. Robby hanya memikirkan apa nama album ini, udah paling nggak biar Robby ada kekosongan, mengisi kekosongan di sana, dan dia juga ngerasa
sendiri di sana, dan dia juga nggak kita bebani pikiran untuk album ketiga ini karena lagu yang diciptakannya udah jadi. Ini kita bikin musiknya, mastering, jadi dia hanya kita kasih PR apa nih album ketiga judulnya, dan dia kasih nama Bersinar Terang. Tapi akhirnya bisa selesai juga. Dan setelah waktu itu kita sempat kasih juga ke manajer kita, karena selama Robby nggak ada, manajer kita yang selalu ngasih informasi ke Robby. Robby dikasih dengar dan ternyata Robby cukup puas dan Robby seneng banget katanya begitu, dan itu cukup menghibur kita juga. Oh ternyata Robby seneng gitu. Dan di saat Robby nggak ada juga, Robby bukan berarti kayak dia kayak nggak kerja, nggak kerja sama sekali nggak kerja sama sekali, justru karena kelonggaran waktu dia yang banyak, kita berharap dia lebih produktif. Iya, berpikirnya juga lebih plong gitu. Idenya juga mungkin lebih netral daripada kita yang mungkin setiap hari kontrol. Kalau kita misalnya di samping jadwal manggung yang padat, kita balik ke studio, mungkin itu udah dicampur sama letih, dan sampai akhirnya kan otaknya juga masih tuh penat. di 9 bulan itu akhirnya jadi penonton gitu. Penonton dan pendengar ya. Jadi aku cuma bisa ngelihat anak temen-temen yang lain pada perform ini itu gak asik nih gitu. Jadi aku bisa ngelihat ini yang bagian mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi lebih menilai performance-nya anak-anak secara wardrobe dan lain-lain lah pokoknya. Dari konsepnya sendiri sebenarnya kita suka banget ya. Setelah melihat kemarin editing kotornya, itu lumayan bikin kita bilang bangga ya punya video klip seperti itu. Karena konsepnya menurut kita sih asik. Dari klip Kamu Jahat seperti bikin kayak dua sisi yang berbeda, dingin dan api, salju dan api. Ya mudah-mudahan nanti setelah video klipnya keluar, mudah-mudahan semua pecinta musik di Indonesia bisa suka dan mungkin bisa seperti Lumpuhkan Ingatanku kembali ya. Bisa Harusnya bikin begitu. video klip kita jadi viewers terbanyak juga gitu. Dan aku juga di sini cukup berani untuk mengeksplor warna rambutku juga. Mungkin bisa dibilang di sini aku kembali lagi untuk coba gaya aku yang baru gitu. 2014 ini kami sangat bangga, dan juga Geisha tentunya di lagu Lumpuhkan Ingatanku ternyata banyak sekali penghargaan musik yang diterima oleh Geisha. Dan dengan lagu Lumpuhkan Ingatanku membuat Geisha semakin berkibar, semakin terkenal, semakin banyak orang yang menyukai Geisha. Harapan saya dan juga tentu Musika, Geisha baru merilis album baru, lagu Kamu Jahat. Ya, berharap kedepannya, mulai dari sekarang dan kedepannya, Geisha semakin dimudahkan, dilancarkan, semakin sukses, semakin populer, semakin disukai orang, dan tetap berkibar di industri musik Indonesia. Aku pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu dari hari burukmu. Dulu akulah penyelamatmu, pelindung dalam jiwamu. Oh, selalu ada untukmu.
Firasatku berkata untuk jauh darimu, lalu ku temui kamu. Tak kusangka kamu ada di depanku, bermain cinta. Terang saja terlihat di mataku, kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Aku pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu. Oh, dari hari burukmu. Oh, oh, terang saja terlihat di matamu, pengkhianatan ada di depanku. Bagaimana kini ku kan percaya kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Terang saja ku lepaskan cintamu, kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu telah. Buat kamu yang pengen mendapatkan album ketiga Geisha Bersinar Terang, kamu bisa datang langsung ke Texas Chicken dan kamu bisa beli di sana. Hanya di sana album original Geisha Bersinar Terang bisa kalian beli. Ya, kalau itu tadi berupa fisiknya, kalau buat digitalnya kamu bisa download legal di iTunes, Musik Kamu, Melon, Langit Musik. Nah, Dan jangan lupa satu lagi, aktifkan RBT-nya.